Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to English online class, and today you are still with me, your English teacher. Today we are going to learn about procedure tag. Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di kelas online bahasa Inggris, dan hari ini masih bersama guru kalian Bapak Cahyo, dan hari ini kita akan membahas atau belajar tentang tag procedure. Well, class, to make you understand about the lesson, you must know what procedure tag is. Oke, anak-anakku semua, untuk membuat kalian lebih paham tentang pelajaran ini, pertama Anda harus tahu apa yang dinamakan tag procedure. Well, procedure tag is a text that explains or describes about how to make or use something through its kind of action or steps. Anak-anakku semua, yang dimaksud tag procedure adalah sebuah tag atau bacaan yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang bagaimana cara membuat atau menggunakan sesuatu melalui serangkaian perbuatan atau melalui serangkaian langkah-langkah. Jadi itu pengertian atau definisi dari tag procedure. Well, student, here is the example of procedure text. Ini saya tampilkan sebuah contoh tag procedure. Let's read and observe it carefully. Mari kita baca dan kita amati jenis tag procedure ini secara seksama. Judulnya How to Cook Chicken Curry. How to Cook Chicken Curry. Bagaimana cara memasak opor ayam. Ya. Kemudian ini judul, ada bagian yang dinamakan ingredients. Ingredients atau bahan-bahan. Yang pertama, one small chicken cut into pieces. Ya, ini gambarnya. And then yang kedua, ingredients yang kedua, 2 cups fresh coconut milk or 200 ml thick coconut milk and 200 ml water. Yang kedua ini gambarnya, 2 cangkir santan segar atau kira-kira 200 ml santan kental dan ditambah 200 ml air. Ada bahan yang dinamakan green spices atau bumbu-bumbu yang dihaluskan. Yang pertama, the first unit salad, Anda butuh salad, bawang merah, and then you need garlic, kemudian Anda butuh bawang putih, and then you need galangal, lengkuas, you also need lemongrass, daun serai, and then you also need cumin atau jintan, and then salt, ya, garam, and then pepper, merica, and the last ingredient you need coriander atau ketumbar. Jadi ini bahan-bahan untuk membuat chicken curry. Well, after we observe the displayed tag, we find 2 part of procedure tag here. Jadi setelah kita mengamati tag procedure ini, ada 2 bagian penting di sini. Yang pertama, judul, aims, tujuan, ya. Kemudian ingredients, bahan-bahan yang diperlukan. Well, does the procedure tag still have another part, student? Apakah tag procedure masih memiliki bagian yang lain? Let's check it out. Coba kita lihat. Ya, this is the other part of procedure text. Ini adalah bagian lain dari tag procedure. Kalau tadi ada judul, ada ingredients, bahan-bahan, sekarang steps-nya. Jadi penulis juga menjelaskan langkah-langkahnya. First, yang pertama, boiled chicken. Allow 2 cups of broth to remain in the pot. Nah, pertama, rebuslah
ayam. Ya, biarkan 2 cangkir kaldu tetap ada di panci. Jadi sisakan 2 cangkir kaldu. Second, yang kedua, fry the grinded spices with 2 spoons of vegetable oil. Second, fry the grinded spices with 2 spoons of vegetable oil. Nah, ini yang kedua, digoreng bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan dengan 2 sendok minyak sayur. And then yang ketiga, add the spices into the boiled chicken. Turn to low heat until it's tender. Langkah yang kedua, tambahkan bumbu-bumbu yang tadi sudah dihaluskan dan sudah digoreng, kemudian campurkan dengan atau masukkan ke dalam ayam yang sudah direbus. Kemudian kecilkan api sampai ayam itu empuk. After that, setelah itu add the coconut milk, stir, continue to simmer to enhance flavor. Ya, ini. Setelah itu tambahkan santan, aduk, terus dimasak untuk menambah atau memperkaya rasa. Next, finally, terakhir ya, serve your chicken curry while hot. Nah, sajikan opor ayam saat masih dalam keadaan panas atau hangat. Well, student, it is the other part of procedure text. Well, after observing the previous displayed procedure text, we have a conclusion that procedure text have 3 parts. Jadi anak-anakku semua, setelah melihat tayangan tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa teks procedure itu mempunyai 3 bagian. Yang pertama, how to cook chicken curry. Judulnya ini dalam teks procedure dinamakan aim atau goal, tujuan. Ya, penulis mendeskripsikan apa yang akan dibuat. Kemudian penulis juga mendeskripsikan ingredients, bahan-bahannya. Ya, secara lengkap, kalau bisa disertai juga quantifiernya, jumlahnya ya. Jadi pembaca bisa lebih paham. And then bagian yang ketiga dinamakan steps atau langkah-langkah, cara bagaimana mencapai tujuan atau bagaimana cara membuat dalam hal ini chicken curry. Jadi itu bagian teks procedure. Well, students, what is the function or purpose of procedure text? Dalam hal ini juga kita jelaskan fungsi atau tujuan dari teks procedure. Tujuannya untuk describe or explain about how to make something, food and drink, for example. Ya, yang pertama, tujuan teks procedure itu mendeskripsikan cara bagaimana membuat sesuatu. Dalam hal ini, pokok bahasan yang dibahas ini adalah food and drink, makanan dan minuman yang dinamakan recipe. Kemudian yang kedua, to describe or explain how to use or operate something. Bagaimana mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana menggunakan atau mengoperasikan something. Ini dinamakan manual ya. Ini akan kita bahas dalam video atau pelajaran berikutnya. Yang pertama dulu yang kita bahas dalam pokok bahasan ini. Oke, student. Kemudian Anda harus tahu, you must know the generic structure of procedure text. Urut-urutan teks procedure. Tadi sudah sempat saya singgung urut-urutannya. Yang pertama, goals. Ya, the purpose, aim, usually written as a title. Ya, tujuannya itu biasanya ditulis sebagai judul, apa yang hendak dibuat oleh penulis. Ya, ditulis dalam judul. Kemudian ada material. Ya, materials, ingredient or tool needed in the process. Jadi namakan material itu adalah bahan-bahan atau alat-alat yang diperlukan dalam proses untuk mencapai tujuan. Ya, what we need, singkatnya seperti itu, apa yang kita butuhkan. Material, ingredients, ya itu sama. Kemudian bagian yang ketiga tadi ada steps.
Yang dinamakan step itu chronological steps to reach the goal, ya, langkah-langkah urutan untuk mencapai tujuan itu. Jadi step ini istilah lainnya ways, cara, metode atau prosedur. Ini bagian-bagian tag procedure ada 3. Oke, student, next. Language feature. Ciri-ciri kebahasaan tag procedure. Yang pertama, using imperative sentence or command. Ya, menggunakan kalimat perintah. Sebagai contoh, boil chicken, rebuslah ayam. Fry the grilled spices, gorenglah bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan. Add the coconut milks, dan tambahkan santan. Kemudian yang kedua, using temporal conjunction, menggunakan kata hubung yang sebagai contoh di sini first, second, third, then, next, after that, and finally. Menggunakan kata hubung yang menjelaskan urut-urutan waktu. Pertama, kedua, ketiga, kemudian berikutnya, setelah itu, dan terakhir. Next, ciri kebahasaan yang ketiga dari tag procedure itu menggunakan using action verb, menggunakan kata kerja action, kata kerja yang menggambarkan satu aktivitas, satu perbuatan. Boil, merebus. Fry, menggoreng. Add, menambahkan. Stir, mengaduk. Serve, menyajikan. Nah, ini semua dinamakan action verb. Yang ketiga, menggunakan using present tense. Yang dimaksud using present tense ini, semua kata kerja yang digunakan dalam tag procedure itu adalah kata kerja bentuk verb bis atau kata kerja pertama. Well, student, next kind of procedure tag. Kita bahas tentang jenis-jenis procedure tags. Yang pertama, recipe. How to cook chicken curry, how to make ice cream, itu contohnya resep masakan, itu biasanya dibuat dalam bentuk tag procedure. Kemudian yang kedua, manual. Sebagai contoh, how to use washing machine, how to operate computer, bagaimana menggunakan mesin cuci, bagaimana menggunakan komputer. Kalau Anda beli mesin cuci itu ada manualnya, komputer ada petunjuknya, beli HP ada disertai dengan manualnya. Then tutorial, how to make Google account for example. Nah, nanti yang akan dibahas di materi esensi ini hanya 2, dan di kesempatan ini yang pertama dulu yang kita bahas. Oke, student, next I will give you a quiz. Untuk mengecek pemahaman tentang materi ini, saya berikan beberapa pertanyaan. What is procedure tags? And then the second, what is the purpose or function of procedure tags? The third, what are the generic structure of procedure tags? The fourth, what are the language feature of procedure tags? Number 5, mention the temporal conjunctions used in the procedure tag above. Itu kuis pertanyaan-pertanyaan, silahkan nanti dijawab di selembar kertas atau dalam benak Anda boleh, kemudian juga boleh di Google Classroom dan di submit ke saya. Nah, anak-anakku semua, that's all about procedure tag today. Ya, ini semua penjelasan saya tentang tag procedure. Don't forget to like and subscribe. Jangan lupa like dan subscribe. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.